Oke, start dari IHSG dulu hari ini, dan aku mau update aja. Ini kan day to day live, jadi yang kemarin-kemarin aku nggak bahas lagi kan ya. Ini mengupdate yang hari ini bagaimana. Hai, thank you yang baru follow aku. Nama aku Ellen May dan aku founder M-Trade, dan M-Trade tuh pakai strategi super trader, makanya aku pakai baju super trader. Hai yang ada di TokToknya M-Trade_ID, aku juga lagi live di IGOY aku @May_official. Ada chartnya di situ. Oke ya. Oke, aku langsung aja ya. Ini IHSG-nya hari ini slow melo. Hari ini tuh tanggal 20 perdagangannya di pasar reguler 10 triliun. Ada BCA 1,2 triliun, terus kemudian BRI 1,1 triliun. Intinya hari ini banyak net sell BRI 315,8 miliar, dan patternnya jadi bearish dalam jangka pendek ya. Jadi kemarin jangka pendek udah sempat V itu. Oke, terus intinya aku mau menekankan bahwa tren besar kita sekarang ini masih tren turun atau tren bearish ya. Jadi masih tren turun atau tren bearish. Nah kayak gini, tren gedenya masih tren bearish. Cuman kalau secara valuasi udah sangat murah sekali, dan BRI aku udah sering bahas, dan aku mau bahas update hari ini aja. Oke, terus penguatan hari ini didorong oleh saham DCII dan oke, selain DCII ada beberapa saham Papa PP yang juga naik. Nah, Usut punya Usut, Papa PP, Prayogo Pangestu, Bapak Prayogo Pangestu dalam beberapa sahamnya. Ini lagi buyback beberapa sahamnya, dan memang itu sah-sah aja. Jadi itu yang bikin naik dalam 2 hari terakhir. So thanks to Pak Prayogo Pangestu yang udah buyback. Jadi harga sahamnya naik, itu teman-teman investor retail pastinya juga lebih bisa bernapas lebih lega lah ya. Gitu. Jadi 18 Maret itu pas jatuh 2 hari yang lalu itu buyback 1,77 juta saham brand dengan harga 4987. Jadi pas di bawah sini, pas jatuh banget. Nah, ini tuh di buyback sama Pak PP tanggal 18 kemarin. Nah, chartnya ada di IGOY aku ya. Terus kemudian IGOY aku @May_official, terus total senilai 8,82 miliar ya buybacknya. Sebenarnya angka 8,82 miliar itu nggak besar sih, tapi karena emiten ini liquidity-nya tidak begitu besar, jadi ini impact juga. Kemudian pada tanggal 19 Maret alias kemarin ya, ini Pak Prayogo Pangestu bukan Pak Prayogo Pangestu, Baritono putra Pak Prayogo, Baritono Prayogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur TPIA, ini ada beli saham TPIA 68500 yaitu kemarin ya, di angka 5830 per lembar saham. Jadi persisnya menjadi 298 100 saham nilainya. Sebentar, aku mau hitung dulu, ada yang mau bantu hitung. 68500 saham dikali 5830 399 355, nggak salah lihat nih, 68500 dikali 5830, iya 399 355, 399 jutaan aja gitu, nggak banyak sih. Selain itu PT Karya Jaya Pertiwi atau KJP, entitas yang terkait dengan Pak Prayogo Pangestu, ada ngeborong 65 juta saham Petro dari PT Caraka Reksa Optima senilai 227,5 miliar. Nah, kalau yang ini lumayan nih, agak gedean ya. Jadi ada buyback kayak gini, dan memang itu boleh sih, dari OJK udah kasih gitu ya, udah boleh buyback tanpa harus RUPS terlebih dahulu. Saya rasa sih perbankan gede bakalan nyusul juga sih teman-teman. Oke, terus kemudian hari ini kita mau update soal
Jadi gini, hari ini yang bikin naik saham-saham Papa PP itu karena buyback ya, buyback dari perusahaan sendiri atau dari manajemen, kira-kira seperti itu. Ada membeli, bukan buyback dari perusahaan sih, kayaknya lebih dari pemegang saham, beli sahamnya gitu. So that's good, that's okay. Cuman kalau ditanya teman-teman semuanya untuk saham-saham ini apakah saya sudah tertarik atau belum? Belum, sentimennya masih sangat bearish sekali ya. Tapi naik tuh 2 hari, oke. Ya, satu hal yang saya sering banget ingetin buat teman-teman semua adalah beli saham jangan hanya fokus jangka pendek aja. Meskipun kita trading, kalau kita trading kita juga mesti ngelihat pattern yang lebih gede ya. Jadi helicopter view, ngelihat pattern yang lebih gede. Kalau cuma ngelihat very short term kayak harian aja, sehari kamu bakalan bingung. Kemarin turun, hari ini naik, kemarin turun, hari ini naik. Tapi tren besarnya bagaimana? Tren besarnya turun. Kalaupun dia breakout dari tren turunnya dia jadi tren naik gitu ya, mesti lihat likuiditas bid over, kira-kira kayak gitu. Aku ada aktifin lagi kena lagi di TokTok TELE GRAM aku, cuman ya yang udah join NSTA GRAM CHNEL aku mau stay di situ nggak apa-apa, atau mau nambah join ke TLE aku juga boleh. Ini ngomongnya jadi ribet banget karena kalau nggak nanti TokToknya nih kena restrict lagi. Oke, aku langsung aja ya ke BRIS. BRIS ini kita udah ngomong beberapa kali, yang menarik ya, BRIS ini turunnya paling belakangan ya. BRI dulu, BRI Syariah, ini Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Avoid. MFest udah kasih tahu untuk jualan di atas ini ketika valuasinya masih lumayan tinggi waktu itu. Yang lain sudah turun, perbankan lain turun, ini belum turun karena sentimen bullion atau apalah banyak dan masih jadi darlingnya asing ya. Tapi akhirnya kita bilang kondisi global lagi nggak bagus, pasti terdampak juga turun, dan sekarang lagi tren turun banget. Kalau kalian ada trading ini, just avoid, wait and see dulu aja. Terus jadi skip dulu. Terus kemudian ACSS Hardware hari ini breakdown ya, breakdown. Ciao dulu teman-teman, ciao dulu. Oke. Nah, ini teman-teman yang investasi jangka panjang mau gimana, wait and see dulu juga sih. Kalau mau masuk dengan volume transaksi kayak gini, tunggu aja dulu. Oke, terus kemudian aku mau infoin soal suku bunga The Fed ini masih ditahan. Singkatnya sih sesuai dengan ekspektasi, dan Jerome Powell bilang bakalan nurunin suku bunga 2 kali tahun ini, jadi masih dinanti-nanti. Suku bunga China juga masih ditahan, suku bunga Indonesia juga masih ditahan. Terus Pak Prabowo bilang optimis fundamental Indonesia masih kuat dan berencana bertemu investor pasar modal. So that's a very good sentiment ya. Banyak yang mempertanyakan fundamental kuat dari mana, benar nggak sih ini datanya? Menurut aku sih kalau kuat-kuat banget belum, tapi kalau ada data yang bagus tuh memang ada, kayak PMI Manufaktur Indonesia. Aku akan post di IGOY dan juga di TokTok ya sebentar lagi ya, gitu nanti. Jadi ada data-data yang bagus PMI Manufaktur Indonesia. Sebenarnya aku pernah kasih lihat di live beberapa hari kemarin. Aku coba cari gambarnya ya, PMI. Oh ini dia. Nih liatin, nih udah pernah kan, aku kasih lihat kan. PMI Manufaktur Indonesia, perhatikan di sini. Aku share chartnya di IGOY aku, INSTA GRAM aku. Perhatiin di sini. Nih loh, data manufaktur tuh pabrik-pabrik terendahnya tuh sangat kontraksi di Agustus 2024, terus udah mulai naik. Terus sampai Februari kemarin 53,6 ini ekspansif. Ya berarti sebenarnya memang ada data yang bagus. Terus ada kenaikan penyaluran kredit di Januari secara tahunan gitu loh. Tapi kan memang masyarakat saat ini lagi, sentimennya masyarakat lagi banyak pesimis banget ya. Terus kemudian dari luar, dari asing juga mereka lagi agak-agak banyak pesimisnya kan ya. Jadi data-data bagus kayak gini, ada 1-2 data bagus yang tenggelam gitu.
saya bukan lagi ngomong market bullish, enggak, tetap marketnya bearish, tapi ada beberapa data yang menunjukkan sesuatu yang positif, dimana sesuatu positif ini tenggelam sama berita negatif. Ingat apa kata Warren Buffett, biasanya kalau pas maksimum pesimism itu adalah opportunity, ya, hanya buat orang-orang yang paham dan mau belajar. Nah, teman-teman yang mau belajar di MFest bisa ke DM saya dengan kode THR57, nanti akan diinfo ya tentang program belajar 1 tahunnya ya, EMVEST gitu, THR57 EMVEST, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ada promo untuk investing, tim aku bikin ini karena memang lagi banyak banget dibutuhin oleh masyarakat. Ya, MFest dan M-Trade-nya lagi promo. Oke, terus ngantuk ya, lemes, bukan lemes sih, ngantuk ini. Tadi aku udah bilang lagi PMS, terus kemudian maksain nge-gym, terus lemes banget, sorry. Cycle di cewek itu real ya. Bangun. Oke, jadi Pak Prabowo bilang ekonomi fundamental Indonesia bagus tuh bagus apa? Dari faktor pendukung ekonominya tuh harga bahan pokoknya terkendali jelang lebaran, terus stimulus ekonomi seperti diskon tarif transportasi dan jalan tol membantu masyarakat. Tapi pemudik sebenarnya turun, ya karena daya beli masyarakat turun. Indeks keyakinan konsumen lumayan tinggi, pertumbuhan kredit ini yang aku highlight justru malah pertumbuhan kreditnya 10,3% di Januari year on year. Nah, jadi cadangan devisa juga oke, meskipun ada defisit APBN kemarin ya, di 2 bulan pertama itu not good gitu. Terus neraca perdagangan surplus, dan aku paling suka sebenarnya data PMI manufaktur, udah itu aja sih. Aneh sih, kok bisa toh PMI manufaktur naik padahal banyak PHK, ya nggak ngerti. Nyataannya datanya begitu gitu, datanya dimanipulasi nggak? Mestinya ya nggak ya, mestinya ya enggak lah. Aku juga yakin, aku percaya sama Ibu Sri Mulyani. Nah, itu juga yang jadi pemikiran banyak investor gitu loh, meskipun pemerintahan saat ini masih baru, masih menata kebijakannya, tapi kita sangat percaya sama Ibu SM gitu loh. Oke, yang di TikTok, yang di YT ya, aku akan ada share chart di IGOY atau INSTAGRM aku. Terus bursa efek ini diminta sama siapa ya, sama pemerintah kalau nggak salah ya. Lu kebijakan trading halt-nya diedit dong, jangan pakai standar pandemi lagi gitu. Jadi nanti bikin trading halt lagi kan jadi heboh lagi. Sebenarnya problemnya bukan itu sih. Kalau trading halt nggak ada, ya bablas turun ke bawah, sama aja, kira-kira begitu. Ya, ini Tatang bilang daya beli masyarakat memang hancur. Dia bilang jual gorengan masih ada yang bilang mahal, padahal ada isi bakso sayur. Tapi menurut aku sih ya itu oke lah. Kita jualan apapun ya Bapak Ibu ya selalu dibilang mahal. Cuman ya anyway, bagaimana kita bertahan di situasi seperti saat ini, tetap fokus gimana berkembangnya. Saya percaya pasti ada jalan. Oke, terus Pak Prayogo buyback tadi udah aku bahas. NISP hari ini naik, breakout sendirian dia, aneh banget. Lihat nih di sini, ternyata dia tuh mau bagi dividen. Total dividen 2,43 triliun dengan payout ratio 49,98%. Nih ya, jadi kita trade aja ini di sini gitu. Terus kemudian Unilever juga udah naik loh, 40% dari bottomnya. It's not a buy recommendation, tapi jangan FOMO dengan Unilever naik 40%, karena sebelumnya dia juga pernah naik 50-an%, terus abis itu jatuh lagi gitu ya. Jadi masih harus wait and see dulu teman-teman semuanya. Kita masih watch M-Trade, watch Unilever, tapi belum masuk. Oke, terus kemudian AMMN laba bersihnya naik 152%, secara tahunan kuartalan turun 133%. Kita lihat chartnya AMMN, it's not a buy recommendation, masih tren turun, wait and see dulu aja. Cuan ada nambah sahamnya Petro, ada beli sahamnya Petro, akuisisi sahamnya Petro ya. Jadi habis
transaksi ini, kepemilikan cuan di Petro itu naik dari 39,71% jadi 44,23%. Ya, jadi ini ada yang beli juga nih dari cuan gitu. Oke, terus kalau Bitcoin sendiri efeknya gimana sih sama suku bunga? Bitcoin ini impactnya justru malah positif. Dia kemarin sempat menguat, terus ini agak-agak turun lagi setelah The Fed nahan suku bunga. Aku mau kasih tahu beberapa event yang kalian bisa belajar dengan baik. Besok Jumat aku off dulu Jumat karena ada 2 event, Sabtu dan Minggu. Sabtu itu kita M-Trade Start 3 itu bicara tentang super trader for crypto and stocks. Buat crypto dan saham, DM aku aja Mvestart 3 ya, nanti akan dikasih linknya. Gretong suka ya, Gretong. Untuk tanggal 23 itu jam 3 sore. Kalau yang 22 tadi itu jam 10 pagi, dicatat aja. Tanggal 22 jam 10 pagi Gretong, DM aku aja Mtrade Start 3 itu bicara tentang super trader for crypto dan stocks. Udah pernah, acara ini udah pernah, dan kita bikin lagi supaya teman-teman bisa ikutan belajar yang belum pernah ikut, karena permintaannya tinggi pada mau belajar soal trading juga, apapun lah buat kripto dan lain-lain, karena market Indo juga lagi bearish. Jadi jangan maksain trading di situ, harus lihat instrumen lain. Kemudian hari Minggunya tanggal 23 jam 3 sore ini ada acara judulnya Magnificent China versus The Great America. Ya, jadi bagaimana investor asing tuh duitnya pindah ke China, saham-saham China apa aja yang mulai naik ketika saham Amerika sudah mulai kepanasan, tuh jam 3 sore hari Minggu sambil ngabuburit. Nanti yang ngajar ada aku, ada tim aku juga. Jadi besok aku izin off dulu buat mempersiapkan semua ini biar bisa berjalan dengan lebih baik ya. Kalau yang hari Minggu itu kamu DM akunya ya, bilang aja, tulis aja, sebenarnya URL-nya ada sih, tapi just DM aja deh, DM apa ya, Magnificent China gitu ya, atau Cryptofolio. Itu acaranya Cryptofolio karena yang hari Minggu, bukan acara M-Trade gitu. Yang hari Minggu ada biayanya, digratisin buat M-Traders dan investors untuk memberikan apresiasi untuk mereka karena mereka udah belajar duluan e-course-nya. Jadi tahu ya, ada 2 event. Kalau mau yang Sabtu gratis, DM aku M-Trade Start 3. Hari Minggu itu DM aku Cryptofolio. Udah itu aja. Nanti akan dikasih linknya. Yang hari Minggu ada biaya tapi diskon, ada diskonnya. Yang hari Sabtu itu gratis. Oke, gitu aja teman-teman. Aku ngantuk banget ya. Aku lagi mau bubuk. Dan itu update aku. Intinya aku cuma mau update market masih bearish. Berinvestasi dengan nominal yang pastinya kamu siap dengan resikonya. Wise investing dengan uang dingin. Aku nerima beberapa DM orang-orang yang mulai ketakutan dengan sahamku rugi gimana ini. Ternyata setelah saya cek, katanya uang dingin nggak mbak, uang dingin. Mau nambah lagi boleh nggak miss? Nggak boleh. Kenapa? Bukan masalah sahamnya lagi murah atau apa. Ya beda mental. Kalau mentalnya kamu duit segitu aja udah stres, ya jangan nambah lagi. Ini bukan soal harga saham naik. Setelah saya cek sahamnya BCA, BRI, terus Unilever, dan satu lagi saham apa ya? Bentar, saham lucu pokoknya. Oh ini buat saham buat bot. Aku bilang selain bot sih 3 yang lain sebenarnya fundamentally oke. Dan kalau Unilever sempat turun banyak, tapi Unilevernya itu kan udah mulai ada tanda-tanda recover ya. Jadi nanti kalau pas naik manfaatkan buat kurangin posisi aja, kira-kira seperti itu. Terus kalau big banks, nyangkut di big banks gak usah dipikir teman-teman ya. Jadi mungkin banyak yang DM kayak gitu, itu investasi jangka panjang ya, gak usah dipikir, gak usah pusing. Beli lagi boleh nggak miss? Sebetulnya memang beli lagi kalau ada duitnya, santai, nganggur, kalau ilmunya, mentalnya nyampe. Kalau mentalnya nggak nyampe ya jangan, kalau masih takut-takut ya jangan.
belajar dulu, ini mumpung mtrade dan mfast-nya lagi diskon. Yang mau daftar mtrade atau mfast langsung ketik THR57 EMTRADE atau THR57 mfast di DM aku. Itu yang mau program 1 tahun mfast atau mtrade dapat diskon. Udah gitu aja. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Salam profit, selamat beristirahat. Sorry nggak buka Q&A. Dadah.